Keris merupakan salah satu senjata warisan budaya bangsa Nusantara. Ternyata keris itu punya banyak jenis dan nama juga pamor yang dipercaya memiliki tuah atau manfaat tertentu bagi pemegangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian penonton Klinik TV. Jumpa kembali dengan saya di channel ini. Semoga Anda selalu dalam limpahan rezeki dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-temanku sekalian, pada video ini saya akan geser sedikit pembahasan ke arah mistis atau klinik, tepatnya tentang pusaka keris warisan leluhur Nusantara. Ada banyak mitos yang mengelilingi sebilah pusaka keris, tergantung pada jenis dan pamor kerisnya. Apakah Anda pecinta benda pusaka yang unik dengan ciri khas memiliki lekukan di sekujur badannya ini? Berarti Anda memiliki hobi yang sama dengan saya. Betul, memelihara keris adalah sebuah hobi yang sangat menyenangkan dan penting. Dikatakan penting karena keris merupakan warisan budaya leluhur kita. Kalau bukan kita, generasi penerus yang merawat budaya warisan leluhur, lantas siapa lagi? Oke, kembali ke topik seputar keris. Pada video ini saya ingin menunjukkan koleksi keris satu-satunya yang saya punya. Keris ini adalah warisan dari kakek saya melalui jalur penarikan atau istilahnya mencabut dari alam gaib. Tapi bukan saya yang melakukannya, karena jujur saya masih awam dalam hal benda pusaka dan masalah seperti itu. Ceritanya begini. Ada seorang pintar, ya katakanlah ahli supranatural ya. Konon ketika bapak saya bertemu dengan ahli supranatural itu, sekarang beliau sudah meninggal, langsung dikasih sebilah keris tanpa rangka. Pesannya si ahli supranatural itu bilang kalau keris itu adalah titipan dari mertua ayah saya, yaitu kakek saya, untuk diberikan kepada ayah. Nah, keris itu diambil atau ditarik dari sebuah tempat di bukit di dekat rumahnya, entah di mana saya tidak tahu, dari alam gaib. Nah, itulah sekelumit asal-usul dari benda pusaka yang saya pajang di kamar kerja saya. Oh ya, sebelum saya tunjukkan kerisnya, saya ingin jelaskan kepada teman-teman penonton Klinik TV bahwa saya merawat keris dengan niat murni untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia dan untuk merawat warisan leluhur saja, agar tidak terbengkalai di gudang. Itu saja, tidak lebih dari itu. Karena bicara tentang keris yang memiliki pengaruh gaib, jika tidak hati-hati kita bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Na'udzubillah. Misalnya kita menggantungkan nasib pada sebilah keris, maka itu syirik. Kita percaya dengan memegang keris ini atau itu akan lancar rezeki atau akan sukses dan lain sebagainya, maka kita telah musyrik, karena tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika Anda punya sebilah pusaka keris, maka niatkan hanya untuk merawat warisan leluhur. Adapun jika benar bahwa keris tersebut mengandung khodam dan memiliki tuah atau manfaat gaib tertentu, misalnya penarik rezeki atau lainnya, maka anggap saja itu adalah salah satu sarana Allah Subhanahu wa taala dalam melapangkan rezeki kita. Jadi bukan fokus pada kerisnya, melainkan fokus kepada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemilik dan pemberi rezeki. Pun dengan merawat keris yang berkhodam, niatkan untuk membantu sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena khodam atau jin itu juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti manusia. Oke, biar tidak berkepanjangan, langsung saja pada pembahasannya, yaitu tentang pamor dari keris Pamengkang Jagat. Ini dia kerisnya, ada sedikit karat namun sudah lama dibiarkan tidak terawat. Dinamakan keris Pamengkang Jagat karena keris ini memiliki ciri adanya garis retakan lurus atau lubang memanjang di badan kerisnya. Tapi kebetulan keris yang ada di tangan saya ini lubangnya hanya sekitar 2 cm atau ya sekitar kecil ya. Lubang pada bagian keris ini tercipta tanpa disengaja. Konon saat proses pembuatannya di zaman dulu, tiba-tiba si empu mendapatkan ilham dan keris meledak hingga timbullah retakan tanpa direncanakan sebelumnya. Keris Pamengkang Jagat ini juga sering disebut keris pusaka combong. Menurut mitosnya, keris Pamengkang Jagat mengandung 3 tuah sekaligus, yaitu kesaktian, kekuasaan, dan wibawa. Keris-keris tersebut lebih
kuat tuahnya daripada kondisi aslinya sebelum adanya retakan atau lubang di badan kerisnya. Konon banyak pemilik keris tersebut yang telah merasakan keampuhan tuahnya, sehingga keris-keris tersebut dianggapnya sebagai keris yang pilih tanding. Tuahnya dianggap tiada bandingannya. Karena itu keris pemengkang jagat terbilang keris yang langka saat ini. Sesuai dengan fungsi tuahnya, keris-keris pamengkang jagat sudah dirasakan ampuh untuk mengangkat derajat dan kepangkatan pemiliknya, alias berfungsi sebagai junjung derajat, menaikkan karisma kewibawaan dan mengamankan posisinya dari gangguan orang lain. Gangguan di sini bisa di dalam bidang politik, karena keris ini biasanya dipegang oleh para pemimpin atau pejabat. Jika Anda punya keris ini, insya Allah akan aman dari gangguan lawan politik Anda, termasuk bila ada tuntutan atau dakwaan. Tetapi untuk hal tersebut, menurut ahli supranatural yang saya pelajari, si pemegang atau si pemilik keris ini harus aktif menunjukkan penyatuannya dengan kerisnya itu. Adanya retakan dan lubang di badan keris ini justru menambah keras karakter gaibnya dan menambah kuat tuahnya. Tetapi keris ini terbilang mengandung unsur positif dan tidak ada hawa negatifnya, karena ketika digenggam, aura atau energi yang terasa adalah dingin, bukan panas. Ini yang saya rasakan sendiri. Keris pemengkang jagat ini sangat cocok sekali untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti bupati, pemimpin, direktur perusahaan, karyawan, dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan ada yang percaya bahwa keris pemengkang jagat apabila dipegang oleh orang yang pekerjaannya di bidang jual beli tanah atau rumah, maka ia akan memperlancar usahanya. Nah, demikianlah sekilas yang bisa saya share di video ini tentang pusaka keris warisan leluhur Nusantara yang kebetulan saya pegang adalah pamengkang jagat. Sekali lagi, jangan menuhankan keris ya, walaupun dipercaya banyak tuahnya dan ada makhluk gaib yang dalam keris yang disebut khodam, tetapi jadikan keris hanya sebagai perantara saja. Adapun masalah rezeki, kesuksesan, kewibawaan dan sebagainya, itu semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi. Berdoa saja semoga keris yang sekarang Anda rawat dan miliki bisa menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melapangkan rezeki, meningkatkan derajat atau memberikan kekuatan kepada Anda. Jadi apa yang kita peroleh bukan karena kita punya keris ini, tetapi karena Allah yang berkehendak demikian. Jika ada informasi yang Anda ketahui seputar masalah keris khususnya keris pamengkang jagat, bisa share di kolom komentar sebagai media untuk saling bertukar ilmu atau informasi. Demikian sekilas pengenalan saya tentang keris pamengkang jagat yang tuahnya atau pamornya berfungsi sebagai junjung derajat atau kewibawaan. Dan kebetulan keris yang saya pegang ini memiliki selain pamor junjung derajat, juga memiliki pamor banyu mili. Nah, pamor banyu mili sendiri juga dipercaya tuahnya yang mirip dengan pamengkang jagat, yaitu seputar masalah rezeki. Jadi ada dua tuah yang digabungkan dalam sebilah keris ini, yaitu pamor banyu mili dan pamengkang jagat itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.